Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi kaum muslim, Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran mengandung ajaran, hukum, petunjuk, serta hikmah yang dapat mengarahkan kehidupan muslim. Terdapat 30 juz dan 114 surat dalam Al-Quran. Kitab suci terakhir umat Islam ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Prosesnya dilakukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Adapun ayat Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Hari tersebut biasa kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Kehidupan manusia di dunia yang sementara tentu tidak hanya menghadirkan kemudahan dan kelancaran, tetapi juga kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, jika seseorang sedang mengalami kesulitan, sesungguhnya ada surat dalam Al-Quran yang dapat menjadi penghilang kesulitannya. Lantas surat apakah yang dimaksud dapat menjadi penghilang kesulitan? Simak uraian dan penjelasannya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tentu mengandung banyak hikmah dan segala petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, ketika menghadapi sebuah masalah atau kesulitan, hendaknya manusia mencari petunjuk dari Al-Quran. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang menjadi penghilang kesulitan. Kedua surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kedamaian, ketentraman, sekaligus solusi dalam setiap persoalan yang kita alami. Yang pertama yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha merupakan surat ke-93 dalam Al-Quran. Dalam surat ini terdapat 11 ayat. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surat Ad-Duha artinya waktu duha, waktu ketika matahari naik sepenggalan. Nama Ad-Duha dalam surat ini diambil dari sumpah Allah pada ayat pertama, demi waktu duha. Sesuai namanya, surat Ad-Duha dianjurkan untuk dibaca saat melakukan sholat duha. Berdasarkan hadis, Zaid bin Arqam meriwayatkan, Rasulullah SAW keluar menemui penduduk Kuba di saat mereka melaksanakan sholat duha. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sholat duha dilakukan apabila anak-anak unta telah merasa kepanasan karena tersengat matahari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Keutamaan membaca surat Ad-Duha diantaranya yaitu: pertama, senilai 360 sedekah. Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah.
Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, mengajarkan untuk berperilaku baik pada anak yatim. Anjuran ini jelas tercantum dalam surat Ad-Duha ayat 9, yang artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Terdapat dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Manfaat dari mengucap dan merasa bersyukur adalah selalu merasa cukup dan terhindar dari sikap iri dengki terhadap hal-hal yang tidak kita miliki. Hal ini tentu baik bagi ketenangan hati dan pikiran agar kita terhindar dari stres. Yang keempat yaitu mendatangkan rezeki. Kita ketahui ibadah sholat duha merupakan salah satu cara untuk mendatangkan rezeki. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha serta membaca surat Ad-Duha dan yakin atas kuasa Allah, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Adapun cara mengamalkan surat Ad-Duha, yaitu hendaknya membaca surat Ad-Duha di waktu duha, tepatnya saat sholat duha. Dilaksanakan dengan 2 rakaat, bacaan surat Ad-Duha dibaca pada rakaat kedua. Sedangkan rakaat pertama hendaknya membaca surat Asy-Syams. Sahabat beriman, yang kedua yaitu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah merupakan surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Salah satu manfaat membaca surat Al-Insyirah secara rutin bagi umat muslim adalah dimudahkan dalam segala urusan dan terhindar dari rasa malas. Surat Al-Insyirah adalah surat ke-12 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan urutan ke-94 dalam Al-Quran. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa surat Al-Insyirah adalah surat Makkiyah yang turun di Mekah. Namun ada pula yang mengatakan bahwa surat ini termasuk Madaniyah berdasarkan isi kandungannya. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat, berisi penegasan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan para umatnya. Secara keseluruhan, ayat-ayat dalam surat Al-Insyirah mengandung keterangan nikmat dan janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar dirinya dijauhkan dari segala gangguan dan kesulitan dalam berdakwah. Surat Al-Insyirah dikenal sebagai surat Yusrun, yaitu surat untuk mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat ini terdapat pernyataan bahwa di setiap ada kesulitan pasti akan datang suatu kemudahan. Meskipun awalnya ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, surat ini juga dapat diamalkan umat muslim agar senantiasa optimis dan bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa manfaat membaca surat Al-Insyirah bagi umat muslim, yaitu dimudahkan dari segala urusan dunia, dihindari dari segala duka cita, diberi kemudahan rezeki dari jalan yang tidak terduga, diberi kelapangan hati agar selalu merasa tenang, diberi kecerdasan pikiran dan dijauhkan dari kebingungan, menambah semangat dan dihindari dari rasa malas dalam menjalani hidup. Menukil dari buku Amalan-Amalan Pembuka Pintu Rezeki karya Nasruddin Abdul Rahim, dijelaskan terkait cara mengamalkan surat Al-Insyirah untuk membuka rezeki
serta mempermudah segala urusan. Berikut sejumlah cara mengamalkan surat Al-Insyirah. Membaca surat Al-Insyirah setelah sholat fardu sebanyak 1 kali untuk menghilangkan kesusahan. Membaca surat Al-Insyirah sejumlah 9 kali sesudah sholat wajib 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dalam mencari rezeki. Membaca surat Al-Insyirah sebanyak 40 kali seusai sholat fardu selama 7 hari berturut-turut, insya Allah akan diberi rezeki yang tidak disangka dari arah tak terduga. Membaca surat Al-Insyirah sejumlah 700 sampai 1000 kali dalam sehari atas izinnya, maka hajat pengamalnya akan terkabul. Membaca surat Al-Insyirah sebanyak hurufnya, yakni 102 huruf, berarti 102 kali, maka dengan kehendaknya akan dipermudah dalam mencari pekerjaan atau memperoleh rezeki yang terus mengalir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan tentang 2 surat dalam Al-Quran yang dapat menjadi penghilang kesulitan. Pesan dalam kedua surat tersebut yaitu perlunya menanamkan keyakinan dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan solusi dalam setiap masalah hambanya. Semoga kita dapat istiqomah mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.